بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kelima bulan suci Ramadan, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menikmati segala fasilitas yang diberikan Allah. Apakah fasilitas untuk menambah investasi akhirat kita, kemudian fasilitas untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fasilitas untuk membersihkan diri kita yang semakin baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi insya Allah kita berdoa dan bermohon kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan fasilitas yang tertinggi yang melebihi usia kita tentunya, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk mentauladani segala perilaku sepak terjang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus kita menjalankan risalah yang dibawa baginda, baik dalam aspek ibadah maupun aspek muamalah. Sembari kita senantiasa berselawat keharibaan beliau, keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak selawat pendek yang biasa kita amalkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita kelak termasuk umat beliau yang diberikan syafaat dan mendapatkan penghargaan dengan bertetangga dengan beliau di surga Jannatul Ma'in. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Belawan beserta struktur unsur pimpinan, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sangat jarang sebenarnya Bapak dan Ibu kajian di masjid, apalagi bulan Ramadan, kajiannya muamalah. Makanya saya sangat mengapresiasi, bahkan secara institusi kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Nusantara sangat mengapresiasi pihak BKM, pengurus dan tentunya kantor Bea Cukai Belawan yang membuat kajian tentang muamalah. Mungkin Bapak dan Ibu kalau sering ada tausiah kajian, jarang sekali ya, kalaupun ada 1-2 bidangnya muamalah. Kenapa ini begitu penting? Karena sebagian besar kehidupan kita itu adalah muamalah dalam pengertian umum. Kalau ibadah karena sifatnya pribadi sangat sedikit. Ya bisa dikatakan kalau ibadah mahdhah itu mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Walaupun beberapa ibadah mahdhah ini juga bersentuhan dengan muamalah. Misalnya zakat bersentuhan dengan muamalah terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat agar dana zakat itu bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi muzaki, sehingga merubah statusnya dari mustahik ya, bermanfaat bagi mustahik, dari mustahik pada tahun ini, pada tahun selanjutnya itu berubah menjadi muzaki, paling tidak menjadi mustahik lagi. Begitu juga haji, berkaitan juga dengan muamalah, bagaimana aspek penerbangan, manajemen penerbangan, lalu bagaimana menghimpun dana, begitu luas ya. Jadi bahkan sholat pun ada aspek muamalah.
ketika kita diminta untuk berpakaian bersih, mau tidak mau kita harus bagaimana mengusahakan agar pakaian kita bersih dan suci. Kalau kotor harus dibersihkan, berarti kan harus perlu sabun, perlu air untuk dicuci, dan ini tidak ada yang terlepas dengan muamalah. Makanya penting sekali aspek ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan tema kali ini alhamdulillah memang temanya sangat kontekstual. Sebelum kita lanjut, karena ini saya akan memulai dari, karena topik kita hari ini adalah investasi syariah menjaga harta menjadi berkah. Kita mulai dari makna berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah, Bapak dan Ibu? Berkah itu sudah menjadi bahasa kita, ya. Berkah itu sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Bahkan dalam masyarakat tertentu, habis tahlilan, bontot yang dibawa itu berkat namanya. Barokah atau berkah, menurut Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufarrasli Al-Faz Al-Quran, memaknai subutu khairul ilahi fi syai'. Bisa dilanjutkan? Ya, sebelumnya. Nah, subutul khairul ilahi fi syai'. Itu makna berkah menurut Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya ini menjelaskan pengertian-pengertian istilah yang ada dalam Al-Quran. Jadi pengertian istilah-istilah pokok dalam Al-Quran dibuat pengertiannya didasarkan berbagai ayat. Nilai kebajikan yang bersifat ilahi. Subut itu artinya melekat, terdapat. Jadi nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang bersifat ilahiyah, bersifat ketuhanan dalam setiap sesuatu, fisyai. Jadi kalau dikatakan, kita selalu mendoakan kalau orang menikah, kita doakan barakallahu lakuma, semoga kalian berdua mendapat keberkahan dari Allah. Artinya pernikahan itu di dalamnya dengan doa itu mengandung nilai-nilai yang bersifat ketuhanan. Kalau begitu, bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang diberkahi, yang Allah tumpahkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Jadi semuanya Allah berikan hikmah dan sebagainya. Nah, kalau harta yang berkah, berarti harta itu melekat di dalamnya nilai-nilai yang bersifat ketuhanan. Makan, kalau kita mau berbuka supaya berkah, supaya mendapat nilai-nilai kenikmatan yang berasal dari ketuhanan, maka itu makanan itu yang kita konsumsi harus bernilai berkah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita memperoleh berkah? Karena berkah ini sebenarnya terkait dengan terkait dengan perilaku kita sebenarnya. Jadi keberkahan yang kita peroleh, keberkahan yang ada melekat dalam setiap sesuatu yang ada dalam diri kita, itu berkaitan dengan perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, didasarkan kepada keimanan terhadap Allah SWT dan ketakwaan, maka semakin beriman seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka pintu-pintu barokah itu akan dibuka oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ini ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu, kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minasy syama'i wal ardh, niscaya
kami bukakan pintu-pintu berkah bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, namun demikian mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Artinya ada hubungan yang linier antara keberkahan yang diperoleh dengan perbuatan. Semakin perilakunya baik seseorang, semakin dekat perintah-perintah Allah dijalankan, larangannya dihindarkan, maka pintu-pintu berkah akan diperoleh. Tapi sebaliknya, kalau semakin turun seseorang keimanannya, ketakwaannya turun, perintah Allah mulai dilanggar, yang wajib-wajib mulai berkurang, apalagi yang sunat tidak dikerjakan, maka pintu berkah semakin ditutup. Bahkan bukan hanya itu, kalau mendustakan, siksa Allah sangat pedih. Lalu apa kaitannya dengan harta kita? Kalau keimanan dan ketakwaan itu kan berarti mematuhi. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita patuh dan taat kepada Allah. Nah, apa yang ditaati, apa yang dipatuhi, itulah konteksnya namanya syariah. Syariah itu adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah maupun Rasulnya terkait dengan perbuatan kita sebagai mukallaf. Baik perbuatan itu berhubungan langsung dengan Allah maupun perbuatan itu berhubungan dengan makhluk lain, termasuk kita sama kita. Jadi harta yang berkah berarti harta yang diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Itu yang disebut sebagai harta yang berkah. Lanjutin. Nah, kalau kita mau menjaga harta kita tetap berkah, maka harta yang kita peroleh sumbernya sesuai dengan prinsip syariah, halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dikelola demikian pula, lalu disalurkan begitu juga. Jadi kalau itu sudah diperoleh, maka harta itu akan berkah. Termasuklah ketika kita sudah memperoleh harta, kita kembangkan harta itu, istismar dalam bahasa Arabnya, kita kembangkan, kita kelola, itulah diinvestasikan. Maka kalau investasinya ini prinsipnya melanggar syariah, maka keberkahan harta akan berkurang. Kita lanjutin. Saya tidak akan Bapak dan Ibu, kalau investasi kan secara umum itu maknanya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa akan datang. Siapapun tahu ya. Nah, kalau investasi syariah tinggal menambah aja di belakangnya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi investasi itu salah satu cara kita menanamkan modal dalam sebuah usaha, atau apakah itu usaha atau namanya perusahaan atau proyek, dengan yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Kita lanjut. Nah, mengapa? Nah, ini pertanyaannya dulu. Sebelum kita lanjut, apa itu prinsip syariah? Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu berinvestasi? Mengapa harta kita itu perlu diinvestasikan menurut Islam? Dalam surah At-Taubah ayat 34, kalau kita perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu, mohon maaf saya berdiri ya, biasa mengajar di kelas Pak, rasanya kalau hanya duduk kurang enak. Kalau dalam ayat ini kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini penggalan pertama. Ini sebenarnya ayat ini mengkisahkan
kaum ulamanya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kebiasaan ulama Yahudi dan Nasrani? Apa itu mereka? Sebagian besar itu dari orang-orang alim Yahudi dan Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Penggalan selanjutnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang, nah kalau ini penggalan ini sudah tidak lagi walaupun ada kaitannya, tapi ini untuk berlaku semua, termasuk orang-orang muslim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, disimpannya emas dan perak, wala yunfiqunaha, kemudian tidak dinafkahkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa azab Allah itu sangat pedih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada penggalan ayat yang kedua yang terakhir itu, walladzina yaknizuna adh-dhahaba, kenapa itu? Ada semacam bahwa harta itu tidak boleh idle, tidak boleh tidak produktif. Jadi sebenarnya dalam ajaran agama kita, menabung itu hanya boleh untuk kepentingan yang mendesak suatu saat. Jadi harus apa? Supaya produktif bagaimana? Tabungannya dalam bentuk tabungan investasi. Dalam surah lain, surah Al-Hasyr ayat 7, itu Allah berfirman itu, walaupun terkait dengan harta fek atau harta rampasan perang, penggalan ayatnya itu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Artinya apa? Peredaran harta itu harus menyeluruh. Dia tidak hanya untuk orang kaya, tapi ke seluruh orang. Maka karena itu harta itu harus produktif. Jangan simpan di bawah bantal. Kalau ditabung untuk apa kepentingannya? Berjaga-jaga. Jadi untuk emergensi. Kalau emergensi silakan. Kalau enggak, disimpan di mana? Simpanan yang sifatnya investasi. Apa simpanan investasi? Misalnya kalau kita simpan di bank syariah misalnya, kita depositokan atau kita tabungan, akadnya akad mudharabah. Karena akad mudharabah itu disalurkan nanti oleh bank, itu nanti akan diputar kepada sektor real yang akan berbisnis. Jadi itu ada perputaran, bukan diam, hanya diam. Tapi kalau kita simpan dalam celengan kita, dalam bantal dan sebagainya, uang ini diam. Karena itu kan Rasulullah pernah mengancam tuh, jangan sampai harta kalian tuh habis termakan zakat. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Bukan artinya zakatnya jelek, zakat kan wajib. Kalau harta itu sudah melewati nisab dan aulnya, kan wajib keluar zakat. Kalau nggak diinvestasikan, nggak diputarkan, jadi zakatnya zakat harta. Tapi kalau diputar menjadi zakat usaha. Kalau dia zakat harta, kan habis, diambil zakatnya saja. Sementara hartanya tidak bertambah, dia berkurang karena zakat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah mengapa Islam mengajarkan kepada kita, muamalah mengajarkan kepada kita untuk kita itu produktif. Harta itu harus produktif, jangan idle, jangan iktinas. Jadi ayat ini mengatakan harta itu jangan iktinas. Iktinas itu tersimpan, idle, tidak produktif, tidak berputar. Baik, kita lanjutkan. Nah itu makanya kenapa kita harus berinvestasi. Jadi tidak lagi berpikir berinvestasi itu kalau duitnya banyak. Kalau kita ada duit, daripada kita simpan tabungan, kita putarkan. Nah, apa objek investasi syariah?
Kita kan ada sektor real, ada sektor keuangan Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sektor real itu bisa aset real, ya tanah, properti, kebun, emas dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama usaha, jadi berinvestasi dengan misalnya untuk berbuat kerjasama usaha, apakah satu proyek tertentu atau membuat perusahaan tertentu, atau investasi untuk aset perusahaan, jadi membuat perusahaan atau perusahaannya itu dibeli. Ini sektor real, jadi bisa membuat hotel, itu kan buat usaha ya, buat penginapan hotel syariah, atau buat apa misalnya kuliner, pusat kuliner syariah. Nah itu kan investasi. Selain investasi, perputaran keuangan harta itu berputar, memutarkan ekonomi, dan orang lain punya manfaat di situ, bekerja dan mendapatkan pendapatan. Kemudian investasi sektor keuangan. Nah, Bapak dan Ibu, di negara kita untuk menunjukkan di sektor keuangan itu dikatakan syariah atau tidak produknya, ada dewan yang mengawasinya, yang menyatakan bahwa itu syariah atau tidak. Itu namanya Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini melekat lembaganya di Majelis Ulama Indonesia. Nah, silakan nanti bisa dibuka fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan, termasuk reksadana syariah. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, reksadana ada yang syariah, begitu juga saham syariah, sukuk negara retail syariah atau SBSN ya, surat berharga syariah nasional. Kemudian ada investasi emas syariah. Ini di bank sekarang ada produk cicil emas, jadi kita bisa berinvestasi, kita beli emas secara cicil, nanti emasnya naik harganya bisa kita jualkan kembali. Nah itu ada seperti itu ya. Kemudian ada obligasi syariah, deposito syariah, dan peer-to-peer lending, ini yang model fintech syariahnya. Jadi ada fintech syariah yang sudah ada disahkan fatwa, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, yang bagaimana yang fintech yang syariah itu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Saya berharap nanti lebih banyak tanya jawab ya. Temanya ini luas, jadi walaupun nggak semuanya, mungkin ini materinya bisa diambil, nanti bisa kita diskusikan ulang kapan-kapan ada waktu. Insya Allah kita berharap masjid ini selalu menggelorakan kajian-kajian bidang muamalah, muasirah, muamalah kontemporer. Nah, prinsip-prinsip syariah sebenarnya secara umum dalam bidang muamalah paling tidak itu ada 10 prinsip syariah. Yang pertama itu kebebasan, al-hurriyah. Bagi kita yang punya atau sebagai pelaku muamalah, pelaku ya Bapak dan Ibu ya, pelaku muamalah. Jadi kalau jual beli, pelakunya itu ada dua, al-ba'i penjual dan mushtari pembeli. Kalau nanti akadnya mudharabah, ada sahibul mal, pemilik harta, pemilik modal, ada mudharib yang mengelola usaha. Kalau musyarakah, pelakunya ada syarik, orang yang berkontribusi, syarik 1, syarik 2 dan seterusnya. Jadi itu namanya pelaku. Kalau dalam akad namanya al-aqidain, orang-orang yang berakad. Itu harus prinsipnya masing-masing memiliki kebebasan. Tidak boleh satu pihak melakukan pemaksaan kepada pihak lain dalam bertransaksi muamalah. Nah begitu juga dalam berinvestasi. Nggak bisa itu mentang-mentang dia calon mertua, dia bilang kau kan punya uang, investasi ya ke bisnisku ini. Nggak bisa dipaksa. Jadi seolah-olah kalau nggak investasi, jangan harap nanti dapat anakku. Nah itu namanya ada pemaksaan. Jadi karohanya nggak boleh.
Kemudian prinsip selanjutnya kesetaraan. Nah, sama. Jadi pelaku koperasi, pelaku usaha itu harus setara. Yang ketiga prinsip keadilan, al-adalah. Apa yang dimaksud adil, Bapak dan Ibu? Paling tidak kalau dalam Al-Qur'an itu ada la yazlimuna wa la yuzlamun. Tidak menzolimi dan tidak pula terzolimi. Jadi kalau ada merasa dalam bertransaksi muamalah ada yang merasa terzolimi, berarti ini ada prinsip keadilan nggak tegak, nggak jalan. Contohnya dalam kasus misalnya jual beli. Nah, ketika jual beli, pembeli ini merasakan tadinya ketika terjadi akad, misalnya beli duku lah Bapak dan Ibu ya. Pak, berapa duku sekilo? 12.000. Oke Pak, saya beli 2 kilo. Saya bayar 24.000. Ditimbang 2 kilo oleh Bapak itu. Begitu kita balik dekat rumah sambil pengen jalan-jalan, kok sepertinya ringan kali duku ini. Lalu ditimbang di kedai dekat rumah. Ada kedainya Bang Mamat, Bang, coba tolong timbang dulu duku saya ini. Kenapa? Rasa-rasanya kurang. Tadi beli berapa? 2 kilo. Ditimbang oleh Bang Mamat. Berapa Bang? Sekilo 8 on. Berarti ketika timbangan itu sekilo hanya 9 on. 1 on hilang. Jadi 2 kilo, 2 on hilang. Nah, bagi si pembeli merasa terzolimi enggak? Terzolimi karena awalnya dia sudah sepakat setuju 2 kilo dengan harga yang pas. Ketika sampai di rumah ditimbang ulang itu kurang 2 on. Bagi si pembeli itu terzolimi. Nah, ini akadnya menjadi cacat, tidak sah. Artinya bagi si penjual, dia yang peroleh itu bukan uang halal lagi karena telah menzolimi pembeli. Praktek dia itu namanya tadlis, menipu. Tadlis, jadi menipu timbangan. Nah, ini begitu juga dalam berinvestasi, prinsip keadilan itu harus ada. Yaitu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kerelaan, ar-ridha. Di muqaddimah tadi saya bacakan ayat surah An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijar, dengan cara bisnis yang bagaimana? Antara dimingkum, harus dilakukan secara rela sama rela, ada keridhaan, bukan keterpaksaan. Yang selanjutnya kejujuran. Ini adalah prinsip dalam berbisnis, terutama dalam berinvestasi, ada kejujuran. Tidak boleh ada satu pihak yang menyembunyikan informasi. Jadi informasi itu tentang apa yang jadi objek investasi harus benar-benar komplit, informasinya jelas dan dipahami oleh semua pihak. Lanjut deh. Ini tadi menghindari tipuan, itu tadlis tadi yang sudah saya uraikan. Kemudian menghindari ketidakpastian, gharar. Ya, bedanya tadlis dengan gharar atau tagrir. Kalau tadlis, salah satu pihak tidak menjelaskan informasi dengan benar kepada pihak lain. Dalam pengertian bahasa kita, menipu. Kalau tagrir, dua pihak ini tidak memperoleh kejelasan apa-apa, baik objek akadnya, semuanya. Apa contoh tagrir Bapak dan Ibu? Oh, nanti ada nih, coba klik lagi deh. Nah, ini tadlis contohnya. Tadlis itu dari segi mengurangi takaran, mengurangi timbangan tadi, kualitas menyembunyikan cacatnya barang. Ini beli kurma, contoh yang sering dicontohkan dalam ketika zaman Rasul itu selalu mengawasi pasar.
ketika beliau sudah di Madinah, beliau itu sering beras yang bagus, yang harganya mahal, campurkan dengan beras yang harganya murah, dijual dengan harga yang mahal. Atau beli bakso, Bapak dan Ibu, katanya baksonya bakso daging sapi, rupanya daging kelinci. Nah, itu kan ada ini ya. Itu namanya melakukan tadlis dari sisi kualitas. Kemudian dari sisi harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Nah, misalnya kita naik taksi, ada teman baru datang dari luar kota, belum pernah ke Medan. Begitu sampai di bandara, dia nelpon, aku di bandara mau jumpai kamu di Belawan, Bandara Kuala Namu. Oke, kalau gitu, aku jemput ya, gak usah, aku naik taksi aja. Naik taksi, tanya tuh supir taksi, Pak, berapa ke Belawan? 400 Pak. Biasa Pak, 400. Oke, naik dia. Begitu sampai Belawan, coba kawannya tadi naik taksi berapa? Kena 400.000. Cuma 250 itu taksi dari sana. Kena tipu lah kau. Nah, ini namanya dia menyembunyikan harga pada orang lain, pihak yang membeli tadi. Jasa tadi disembunyikan harganya. Itu juga termasuk tadlis. Kecuali taksi yang pakai Grab apa itu kan udah ada jelas ya. Waktu mencakupi delivery time yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya. Misalnya Bapak dan Ibu, contoh yang sederhana, ini mau lebaran, biasa suka nempa baju, katanya siap dalam 2 minggu, tapi dia tahu sebenarnya nggak akan siap 2 minggu karena tempahannya banyak, tapi sayang mau dilepas, paling-paling nanti lebih dari 2 hari, itulah katanya kan dalam hatinya. Nah, ini sesuatu yang tidak disanggup dia menyerahkannya sesuai dengan akad, tapi dia diambilnya. Nah, ini termasuk tadlis. Lanjut kita mengenai takrir nih. Nah, ini takrir. Contoh jual beli ijon. Jual beli ijon itu Bapak dan Ibu begini. Kalau di Binjai namanya dipajak ya. Ada orang Binjai biasanya jual pohon rambutan, sudah di pohon udah berbuah tapi masih putih. Jadi biasanya anaknya kalau udah panen, udah masak, itu manggil kawan-kawannya untuk makan buah rambutan. Tapi kali ini diingatkan, Ted, ya mak, kali ini kau jangan bawa kawan-kawanmu ya. Kenapa mak? Buah rambutan ini udah mau pajakkan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau rambutan itu belum masak sempurna, siapa yang tahu itu akan hasilnya bagus, tidak berulat, tidak cacat, tidak gugur, nggak ada yang tahu. Berapa banyak jumlahnya, berapa kilo jumlahnya, nggak ada yang tahu. Itulah penyebabnya dia menjadi gharar, taghrir. Sama beli ikan di kolam, ikannya masih di kolam. Pak Mamat, ya. Ini ikannya udah besar-besar ya. Iya, ini udah mau panen ini. Bapak jual ini, jual lah. Gini aja Pak, Bapak terus panen, biar aku yang panen nih. Kenapa? Biar aku beli 1 kolam nih. Bapak jual, nggak bisa, kuangkatlah dulu kita tambang. Nggak usah Pak, nanti aku aja nimbang. Bisa nggak itu? Nggak bisa. La tastar samaku filma. Janganlah kamu membeli ikan yang masih dalam air. Harusnya dipanen, diangkat dulu, ditimbang berapa per kilo, baru jelas dia. Intinya adalah akad muamalah itu harus jelas. Lanjut. Yang tadi balik lagi asal. Lagi balik satu lagi ya. Oke, menghindari maisir. Maisir dalam pengertian Bapak dan Ibu spekulasi, tapi spekulasi yang ketidakjelasannya sangat kuat. Jadi judi itu kan spekulasi sebenarnya. Kan maisir artinya judi, kan spekulasi. Kita nggak tahu mana untung, mana menang atau tidak kan, spekulasi. Nah, ada juga ini dalam bisnis ada spekulasi yang seperti ini, yang untung-untungan. Nah, ini sangat dilarang.
Kemudian menghindari riba. Kalau ada waktu kita nanti akan spesifik akan membahas riba. Riba ini secara bahasa itu artinya tambahan. Az-ziyadah. Ziyadah itu tambahan atas modal tanpa ada akad atau transaksi yang sah. Contohnya gini, kita minjamkan uang. Pinjam uang itu ada akadnya dalam syariah, itu akad qard namanya. Qard, pinjamkan uang. Cuma kalau minjamkan uang itu akadnya akad kebajikan, akad tabarrur. Bolehkah kita mengambil keuntungan dari peminjaman uang? Karena akad tak baru, tak boleh. Saya mau minjam uang 1 juta, boleh nggak? Boleh. Kapan pulangkan? Bulan depan. Boleh, tapi kamu pulangkan jangan 1 juta, kan nggak aku pakai selama 1 bulan. Lalu ya tambahilah 10%, 1 bulan 10%, tambah 100.000. Tak usahlah 10%, 5%, tambah 50.000. Jadi 1 juta 50.000 kamu pulangkan nanti. 50.000 itu tambahan az-ziyadah. Yang ziyadahnya itu nggak sah, nggak sesuai dengan syariah. Itulah makanya disebut sebagai riba. Nah, jual beli ada tambahan, ada keuntungan kan tambahan. Tapi karena akad jual beli dibolehkan, maka dia bukan menjadi riba, karena jual beli ada risikonya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang terakhir, menghindari transaksi yang batil. Berarti batil ini tidak memenuhi rukun dan syarat. Setiap akad transaksi muamalah paling tidak secara umum ada 3 rukunnya, Bapak dan Ibu. Yang pertama ada pelaku akad, al-aqidain. Yang kedua ada objeknya, jelas objeknya. Yang ketiga ada ijab qabul. Kalau ini terpenuhi berarti rukunnya terpenuhi. Nanti baru kaitan dengan syarat tertentu sesuai dengan akad yang akan ditransaksikan. Kalau terpenuhi maka tidak batil, sah menjadi akadnya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis akad. Paling tidak ada 2 akad terkait dengan berinvestasi ya. Terutama di sektor real. Kalau sektor keuangan ada lebih dari akad dari 2. Ada akad musyarakah, ada akad mudharabah. Nah, secara sederhana aja Bapak dan Ibu, kalau musyarakah itu ada 2 pihak atau lebih, masing-masing memasukkan dananya dan ikut berkontribusi dalam mengelola usaha. Jadi dana ikut berkontribusi, usaha juga ikut berkontribusi. Objeknya apa? Usaha. Lalu apa yang diperoleh, yang diperjanjikan? Porsi bagi hasil, nisbahnya, porsinya. Inilah menjadi dasar perhitungan ketika nanti mendapat pendapatan atau keuntungan di akhir, misalnya dalam 1 bulan, lalu akan dihitung berdasarkan porsi ini, berapa nanti bagi hasilnya. Nah, yang ketiga adalah ijab qabulnya. Nah, ini ketentuannya. Silakan lanjut. Yang kedua, lanjut. Nanti biar kita tanya jawab aja. Lanjut. 1 lagi. Terus lagi. Nah, ini kira-kira contohnya Bapak dan Ibu ya. Ada 2 syarik. Syarik ini berarti yang berserikat. Masing-masing memasukkan dana, keterampilan usaha, dan manajemen dan waktu. Jadi yang dia kontribusikan dana modal, juga pengelolaan usaha. Apa yang diperjanjikan? Usahanya, objeknya usaha, lalu diperjanjikan porsi keuntungan atau nisbahnya. Berapa nisbahnya? Karena modal saya misalnya 50%,
ada berdua sama-sama 50%, kalau gitu porsi keuntungannya atau nisbah bagi hasilnya adalah 50%, 50-50. Itu namanya sirkahnya mufawadhah, yang sama kontribusi dananya. Bisa juga yang tidak sama, berbeda. Lalu disepakatilah berapa bagi porsi bagi hasilnya masing-masing. Lalu kalau mengambil keuntungan, kalau usahanya beruntung atau maka dibagilah keuntungan berdasarkan nisbah. Kalau mengalami kerugian juga dibagi. Kalau mengalami kerugian juga sama-sama rugi berdasarkan kesepakatan, perhitungan kerugian berdasarkan sharing modalnya. Berapa modal masing-masing, berapa persen kerugiannya dihitung berdasarkan itu atau kesepakatan. Selanjutnya lanjut. Nah, ini mudharabah. Kalau musyarakah, Bapak dan Ibu, para pihak berkontribusi dana, modal, dan kontribusi pengelolaan, manajemen. Kalau mudharabah, satu pihak berkontribusi modal, tidak ikut mengelola. Satu pihak lagi kontribusinya pengelolaan, tidak berkontribusi modal. Jadi ada sahibul mal, pemilik modal 100% modal dari dia, sedangkan pengelolanya, mudharib namanya, dia tidak ada modal tapi dia mengelola. Lalu bolehkah si pemilik modal mengawasi? Boleh, bisa minta laporan untuk pengawasan, laporan keuangannya. Di awal ditentukan juga nisbahnya. Nah, kalau mendapatkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil atau porsi bagi hasil yang disepakati di awal. Kalau kerugian dibagi berdasarkan sharing modal. Jadi kalau rugi 100% ruginya pemilik modal. Kalau gitu yang mengelola kok nggak rugi, nggak dapat apa-apa. Dia sudah luangkan tenaga, luangkan waktu, tidak mendapatkan apa-apa. Itu bedanya dengan musyarakah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya harap ini hanya pemacu. Mungkin masih banyak pertanyaan. Silakan, katanya tadi sampai jam 2 ya Pak Taufik, Pak Taufan ya. Saya akan kita buka pertanyaan. Ada 10 menit untuk sharing sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ini berarti beli rumah, investasi pembelian properti rumah ya, dan bentuknya cicilan. Sekarang begini, kalau di akadnya jual beli, berarti itu ketika terjadi akad ijab qabul itu sudah luzum, istilahnya dalam fikihnya, artinya sudah ada kepastian perpindahan kepemilikan. Cuma karena cicil, maka yang membeli tadi jatuhnya menjadi orang yang berutang. Nah, orang yang berutang ini belum wajib mengeluarkan zakat kalau terkait dengan rumah itu. Berarti kan posisinya masih berutang, ar-riqab. Jadi tapi ini utangnya bukan utang karena keterpaksaan ya. Kecuali kalau rumah tadi memang nggak punya rumah yang lain, inilah rumah satu-satunya misalnya. Itu bahkan bisa dapat bantuan zakat kalau satu-satunya rumah berutang deh karena memang perlu rumah untuk tempat tinggal karena sebelumnya memang tidak punya rumah. Tapi kalau bentuk investasi, kalau dihitung nilai investasinya dikurangi dengan utangnya misalnya ya, belum mencapai nisab, maka belum wajib keluar zakatnya dalam setahun. Misalnya dia beli 2023, 2020 yang lalu, cicilannya misalnya 5 tahun, berarti berapa tahun lagi itu Bapak? Ini 2023, ada 2 tahun lagi. Dikurangi saja nilai rumah itu berapa, dikurangi utangnya yang sisa itu berapa. Lalu apakah sudah cukup itu nilainya sama dengan 80 gram emas? Nah,
Jadi kalau itu diapakan dengan emas. Berapa cukup nggak nilai 80 gram emas sekarang berapa? Tinggal kalikan 1 gram sekarang 1.200.000 ya, 1 juta. Nah, dikalikan berarti 1.200.000, anggaplah itu 80 gram emas, anggaplah sebenarnya sekitar 90 juta atau paling miss 90 juta. Atau kita ambil yang sangat ini, kategori yang rendah, pendapat yang ambil 80 gram emas, berarti 80 juta. Tapi karena misalnya asetnya rumahnya itu 500 juta, dia baru bayar 3 tahun, kemudian masih ada sisa utangnya dikurangi. Nah, kalau misalnya masih lebih dari jumlah nisabnya ya, maka itu jadi wajib untuk zakat. Karena itu dalam bentuk investasi, bukan rumah sebagai kebutuhan pokok tempat tinggalnya. Nah, rumah yang kedua berarti Bapak dan Ibu ya, karena dia menjadi investasi kan. Nah, kalau sudah lunas ya sudah jelas kan, karena nilai rumah itu kan pasti melebihi 80 gram emas nilainya. Nah, itu untuk menghitungnya cara yang begitu. Kalau rumah yang ditinggali yang pertama apakah wajib dizakati? Kalau rumah yang ditinggali itu awalnya memang memenuhi kedoruriatan, kewajiban dalam pemenuhan tempat tinggal, itu tidak wajib zakati. Tapi ketika rumah itu kemudian dibesarkan dan melebihi dari kedoruriatan, sudah menjadi tahsiniyah ya. Jadi ada 3 peringkat kebutuhan itu. Doruriyah ini adalah yang kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok untuk tempat tinggal? Terpenuhi, dia terlindungi dari hujan dan panas, keluarganya terpenuhi untuk itu, cukup, dan cukup untuk memenuhi semua anggota keluarga, maka itu sudah terpenuhi doruriyahnya. Kalau lebih dari itu, berarti lebih dari itu menjadi nilai investasi harta. Jadi misalnya itu anggaplah misalnya nilai rumah yang seperti itu 80 juta. Tapi nilai rumahnya sudah 500 bahkan 1 miliar. Berarti ini termasuk harta yang wajib dizakati. Karena sudah melebihi nilai investasi yang melebihi dari nilai kebutuhan pokoknya. Ini bukan sudah lagi kebutuhan hajiyah sekunder, tapi kebutuhannya sudah tahsiniyah. Jadi tingkatannya udah tingkatan tahsiniyah. Nah, orang yang memiliki harta pada kategori tahsiniyah, maka sebenarnya itu sudah memiliki harta yang berlebih untuk wajib dizakati. Mengkategorikannya seperti itu aja Bapak dan Ibu, lebih mudah. Baik, silakan, masih ada lagi? Tes. Hukum jual beli emas tidak secara tunai. Memang ini ada perbedaan pendapat. Jual beli emas tidak secara tunai ada perbedaan pendapat. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia mengambil pendapat yang membolehkan. Makanya ada praktek produk cicil emas di bank syariah. Itu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana. Karena pada dasarnya muamalah itu prinsipnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya bidang muamalah itu dasar hukum awalnya itu adalah boleh. Hatta ya dulu tahrimi, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau ada perbedaan pendapat itu kan berarti ada dalil hadis ya. Tapi yang lain juga menggunakan dalil yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat terkait dengan jual beli emas secara cicil ini. Nah, kita tinggal mengikuti, kita mau mengikuti yang mana? Sebagai orang awam yang tidak mampu, tinggal kita ikuti.
Nah, kita selamatnya kan gitu. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengambil dasar yang membolehkan karena berbagai aspek. Makanya di bank syariah itu ada produk pembiayaan cicil emas. Ini bisa untuk investasi. Nah, bagi kita kalau kita mengikuti ini kan nggak ada masalah, karena kita tidak mampu untuk menggali dasar-dasar hukum terkait dengan hal ini. Jadi kita ikuti aja ulama yang menurut kita yang bisa kita panuti. Dewan Syariah Nasional itu ketika dia mengeluarkan fatwa, kajiannya dari berbagai aspek. Jadi dia ijtihadnya kolektif. Ada beberapa pakar sana, ada pakar keuangan, ada pakar emas, ada pakar fikih. Jadi kolektif mereka kajiannya seperti itu. Bukan satu orang yang mengeluarkan fatwa. Beda dengan di Timur Tengah, itu yang mengeluarkan fatwa biasanya perorangan. Nah, kalau Indonesia menggunakan pengeluaran fatwa itu ijtimai, secara secara kolektif. Jadi banyak anggotanya. Tinggal serah Bapak dan Ibu, karena ada perbedaan pendapat ini, tinggal mengikuti yang mana. Karena dalam fikih muamalah tadi saya katakan dasarnya itu adalah boleh, kecuali dalil yang mengharamkannya. Dan kalau kita tidak mampu menggali dalil, menjelaskan dengan baik, kita tinggal mengikuti pendapat yang menurut kita ulama yang kita panuti, itu saja. Nah, kalau saya mengikuti pendapatnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, silakan lanjut. Ada lagi? Terbatasnya waktu, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaannya yaitu hukum memindahkan uang pada saat pemberian dan pengembalian nilai dikonversi pada harga emas, apakah diperbolehkan? Hukum pemberian dan pengembalian nilai dikonversi pada harga emas. Pembelian meminjam dan oke. Pakai dasarnya Konversi. Sekarang kita lihat makud alainya, objek pokoknya. Kita minjam apa? Minjam emas. Nah, minjam emas hati-hati Bapak dan Ibu ya, karena emas ini ada kualitas yang berbeda-beda. Jadi ada karatnya sedikit, ada karatnya banyak. Jadi kalau minjam emas misalnya yang 18 karat, pinjam karena kebutuhan untuk meminang ya, biasanya udah menikah belum? Belum. Untuk meminang ya kan, dan perlu emas dia. Berapa minjamnya? Nggak banyak-banyak, 50 gram. Jadi cincinnya 50 gram. Yang 18 karat. Lalu janji dipulangkan emasnya itu yang 20 karat. Boleh nggak tuh? Itu termasuk riba. Termasuk riba. Jadi kalau minjam emas yang 18 karat, dipulangkan yang 18 karat. Atau bisa pulangkan 20 karat, tapi dulu dikonversi dulu nilainya. Dulu waktu beli, waktu sekarang 18 karat tadi 50 gram berapa harganya? Kita belikan dia yang 20 karat yang sama nilainya. Jumlahnya kan beda ya. Nilainya beda karena karatnya berbeda, tapi jumlah uangnya berbeda. Jadi boleh yang seperti itu. Yang nggak boleh itu minjam 18 karat 50 gram, dipulangkan 20 karat 50 gram juga, itu yang nggak boleh. Nah, pertama tadi berkaitan minjam, yang lihat dulu objeknya emas yang dipinjam. Jadi dipulangkan harus emas. Tapi dia ingin, boleh nggak dipulangkan nilainya? Boleh. Seharga apa? Seharga emas ketika dia pinjam. Pinjam waktu pinjam atau waktu sekarang nilainya? Waktu sekarang, karena dia kan akan beli emas, harusnya nilai emas yang sekarang. Jadi karena dia objeknya emas, dia lihat bukan ketika dia waktu minjam di awal, tapi nilai sekarang, karena dia itu kan dikonversi agar
mendapatkan uang. Kalau dibelikan ke emas itu terpenuhilah dia dengan nilai emas yang dia pinjam waktu itu, dipinjamkan waktu sebelumnya. Nah, kita harus memastikan dulu objeknya, karena objeknya emas, jadi bukan nilainya yang di objeknya, maka yang dikembalikan emas. Lalu bagaimana kalau yang dikembalikan itu bukan emas? Sekarang sepakat nggak si pemilik yang meminjamkan tadi? Sepakat, nilainya uang saja. Lalu nilai yang sekarang atau nilai yang akan datang, atau yang lalu ketika dia minjamkan emas? Nah, sekarang begini Bapak dan Ibu, karena dia nilai itu melekat di harga di emasnya, maka nilai emas ketika akan dipulangkan itulah dia harus konversinya. Jangan nanti nilai yang lalu belinya cuma misalnya 80 juta, sekarang harganya 100 juta, jadi udah pulangkan aja 80 juta. Nggak bisa, karena dia tidak bisa mengkonversi uang itu nanti ke emas kalau dia belikan emas lagi. Jadi kita lihat dulu objeknya dulu yang pasti. Nah, itu yang harus dipahami dulu tentang objek akadnya dulu. Nah, kalau tadi, makanya kalau kita kembalikan dari emas, minjam emas lalu dipulangkan dengan emas dengan kualitas yang berbeda, tidak boleh sama kuantitasnya, tapi harus kuantitasnya berbeda juga, tergantung konversi nilainya. Nah, itu terkait pinjam meminjam emas ya Bapak dan Ibu. Karena ini kaitannya nanti bisa ke riba. Karena hadis itu kan terkait az-zahabu biz-zahabi, kan? Emas dengan emas, perak dengan perak. Jadi kemudian gandum dengan gandum, sama nukar beras. Ini si istri sudah beli beras. Rupanya beli beras yang paten itu, yang harganya berapa? 16.000 IR ya, sekilo. 16.000 atau berapa ribu Pak yang IR itu ya kan. Rupanya dia nggak ingat, begitu dilihatnya tetangganya Bu Fatimah yang baru beli beras, tapi dia beli beras yang harga 10.000 atau di bawah itu, rupanya baru teringat suaminya nggak bisa makan beras enak karena sudah menjadi pabrik gula, nggak boleh beras enak. Lalu bilang sama Bu Fatimah, Bu, ibu baru beli beras ya? Iya, berapa kilo Bu? 5 kilo, sama ya? Ya tahulah Bu, beda lah, ibu kan beras yang enak, kalau saya kan enggak. Gini Bu, saya kebetulan saya lupa tadi, suami saya itu nggak boleh makan beras enak karena gulanya nanti naik. Kita tukar Bu, sah nggak tukar menukar itu? Boleh nggak? Itu yang terjadi riba, karena jumlah kiloannya sama. Jadi beras yang harga 18.000 ditukarkan dengan beras dengan harga 10.000 dengan jumlah yang sama. Itu nggak boleh. Harusnya gimana caranya? Kasihkan aja beras itu, lalu beli beras yang sama dia. Bu, ini untuk ibu aja lah. Nah, beras ibu itu berapa harganya tadinya? 10.000, beli. Nah gitu caranya. Jangan ditukar, karena itu termasuk tukaran bahan pokok itu yang kalau berbeda deh, makanya kualitasnya sama, kuantitasnya harus sama. Kualitas yang beda, kuantitasnya harus beda pula, sesuai dengan nilainya. Nah, itu kalau bahan pokok, termasuk gandum gitu. Nah, ini yang terkait dengan tukar menukar dan pinjam meminjam.